Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video infografis kali ini kita akan membahas mengenai kolaborasi. Perkenalkan, nama saya Irawati, peserta Latsar CPNS Kemendikbud tahun 2022. Kolaborasi adalah kerjasama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Proses penting dalam menjalin kolaborasi yaitu yang pertama, trust building, di mana membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Kedua, face to face dialog, melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Ketiga, komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Keempat adalah pemahaman bersama, berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir adalah menetapkan outcome antara. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antara lembaga pemerintah, yang pertama, kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada capaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah, yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Yang kedua, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Berikut kita lihat ya video yang dimana para dosen melakukan kolaborasi untuk menciptakan suasana yang baik demi kemajuan bersama. Apa sih itu Whole of Government? Goal of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan. Adapun bentuk-bentuk WOG, yang pertama, Integrating Service Delivery, yang dimana proses penyatuan pemberian layanan kepada publik. Kedua, koordinasi dan kolaborasi, di mana pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, integrating and rebalancing governance, kontrol politik dan otonomi administrasi seperti di Inggris. Culture change, yang dimana konsep-konsep social glue atau perekat dan budaya organisasi. Mengapa harus whole of government? Karena pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan. Kedua, faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Adapun panduan perilaku kolaboratif, yang dimana pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Kedua, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil resiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. Keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan yang terakhir adalah, secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Jadi teman-teman, itulah salah satu core value ASN dengan tema kolaboratif.
Jadi kita perlu ya menerapkan kolaborasi di lingkungan kerja kita. Cukup sekian teman-teman, sampai bertemu lagi di video infografis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.